Saat ini paroki kita sedang membangun gedung gereja yang sudah 31 tahun kita usahakan. Semua perjuangan umat dan juga warga sekitar, aparat pemerintah, semua pihak ikut berkontribusi. Progres pembangunan gereja sudah mencapai 65%. Karena itu patut kita bersyukur. Semoga gedung gereja ini menghantarkan kita semakin menjadi berkat bagi keluarga kita dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan pembangunan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan target kita. Akhir tahun 2022 ini bisa kita pakai. Dan ini sebagai tanda persaudaraan kita sesama umat Katolik dan juga dengan umat yang lain. Karena kerukunan menjadi milik kita bersama. Dalam rangka membangun gedung gereja ini, tentu kerjasama kita banyak dalam berbagai jenis, termasuk kontribusi kita, partisipasi kita di bidang dana. Semua sangat terbuka untuk berkontribusi. Ada rekening panitia yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan segala yang kita siapkan ini membuat kita semakin bergembira melakukan pembangunan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat ini progres pembangunan gereja Santa Bernadette Paroki Pinang sudah mencapai 65%. Progres yang dilakukan adalah pemasangan plafon dan juga persiapan untuk jendela serta lantai. Tentu kebersamaan kita, kekompakan kita, dan saat ini juga kita membutuhkan untuk kursi gereja. Maka dimohon partisipasi kita. Kita berharap Desember ini bisa kita pakai untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Saudari dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Romo Matius Pawai CCM dari Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang. Pada kesempatan ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada acara Kebangunan Rohani Katolik dengan tema Tiada yang Mustahil bagi Allah. Pembicara utama dalam KRK ini adalah Romo Felix Supranto SSCC dari Paroki Santa Odilia, Benyamin Ratu, dan Donna Agnesia. Sampai jumpa kembali tanggal 5 November tahun 2022 di House of Blessing sekitar Mall Puri Indah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang yang kita cintai. Kita berkumpul di sini memenuhi undangan Tuhan untuk merayakan Ekaristi Kudus, perjamuan keselamatan bagi kita umatnya. Dengan gembira dan penuh rasa syukur, marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi ini bersama saudari-saudara kita yang pada hari ini akan menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi Gereja Kristus. Mari kita dukung niat baik mereka dengan doa-doa agar mereka menjadi saksi Kristus yang mampu mewartakan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Perayaan Ekaristi ini
akan dipersembahkan oleh Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, bersama Romo Matius Pawe, CICM. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama paduan suara menyanyikan lagu pembukaan, Ya Roh Pencipta Datanglah, puji syukur nomor 567. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Selamat pagi para romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, saudara yang terkasih. Apa kabar? Hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu mencintai kita dan mengutus Roh Kudus kepada kita, terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen Krisma ini, kepenuhan Roh Kudus. Biarlah mereka menjadi manusia yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Mereka menjadi saksi-saksi dimanapun mereka berada, terutama mewartakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan yang mengasihi hadir dalam hidup mereka, sehingga orang di sekitarnya merasakan bahwa Tuhan hadir juga dalam kehidupan mereka, orang yang di sekitar teman-teman, saudara-saudariku yang akan menerima sakramen Krisma ini. Dan mengawal ibadah kita, marilah kita hening sebentar, kita periksa badan kita masing-masing. Kita akui di hadapan Tuhan, kadangkala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan, panggilan iman yang Tuhan berikan pada kita secara cuma-cuma. Kita malah jatuh pada kesempitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, berkat misteri Pentakosta Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan berbagai bahasa. Kami mohon sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil.
Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini, khususnya atas bimbingan yang kau berikan kepada calon Krisma ini. Kini mereka menghadap-Mu mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus. Maka kami mohon sudilah mengutus Roh Kudus kepada kami yang dengan rindu menantikan Dia. Semoga Ia mendorong kami untuk memberi kesaksian kepada semua orang tentang kabar gembira Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan.
Kita hening sebentar, kita pusatkan pikiran, hati, jiwa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hidup ini adalah pilihan. Tadi pagi mau bangun jam berapa ya pilihan. Mau sarapan apa pilihan ya, mulai mau tidur ya mau tidur jam berapa, mau bekerja, mau belajar, nggak belajar, itu juga pilihan. Ngomong-ngomong soal pilihan, nama yang ada di Nemtek itu pilihan siapa? Adik-adik? Pilihan sendiri. Pilih sendiri apa gurunya yang pilihin? Pilih sendiri ya. Ada juga orang tua kali ya, atau gurunya, itu terlalu kepo. Ngerti ya? Saya ingin supaya nanti penerimaan sakramen Krisma ini berarti bagi teman-teman, bagi adik-adikku, anak-anakku ini semua, atau ibu bapak yang menerima. Jelas ya, supaya bermakna, bukan sekedar upacara. Harus terjadi perubahan dalam diriku, terutama dalam hal memilih tadi. Kita ingin memilih dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah kita terima itu membantu kita untuk mengadakan pilihan-pilihan hidup. Supaya nanti nggak salah. Adik-adik punya cita-cita apa? Pilihannya sesuai dengan Roh Kudus juga, bimbingan Dia. Jelas ya, supaya nanti semua jelas. Saudara-saudara terkasih, kita mulai dengan tadi Injil tadi kan dikatakan selalu berdoa tanpa jemu-jemu, tanpa putus-putus atau tanpa berhenti gitu ya, terus menerus gitu ya, tanpa jemu-jemu seperti itu. Maksudnya apa? Maksud dari perumpamaan ini apa? Maksudnya untuk menggambarkan bahwa Allah itu murah hati, titik. Jadi kalau kimi minta terus nggak apa-apa, terus-terusan aja minta. Nah yang penting adalah dalam berdoa tadi imannya itu. Ya berdoa bisa ngomong macam-macam, tapi kita imani gak permintaan kita itu, atau sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak permintaan kita itu. Maksudnya dengan iman. Kalau kita belajar dari Yesus sendiri, iman itu berarti kesediaan kita untuk menjalankan kehendak Allah Bapa. Sama seperti Yesus, kehendak Allah itu yang kita jalankan. Itu iman. Iman bukan sekedar ngomong saya percaya, tapi sungguh-sungguh menjalankan apa yang dikehendaki Allah dalam hidupku itu. Oleh karena itu kan kita harus berdoa. Berdoa supaya kita tahu apa yang dikehendaki Allah itu. Jelas. Ya berdoa itu berarti bukan ngomong sendiri. Ya ngomong terus sama Tuhan minta terus juga enggak, tapi juga harus dialog, dengerin. Saya minta misalnya lulus Tuhan, ya Tuhan bicara, kamu pasti lulus tapi belajar yang benar. Itu kalau nggak belajar ya nggak bisa sulap begitu. Pokoknya saya yakin Tuhan akan meluluskan saya, nggak gitu. Usahanya apa dulu? Sesuai dengan kehendak Allah gak tuh usaha saya juga melaksanakan kehendak Allah, bukan melaksanakan kehendakku. Setelah itu doa malas, nggak bisa. Menurut saya logis ya, kalau beriman Katolik itu harus logis, masuk di akal. Jangan sekedar romantisme gitu, lebay gitu ya, nggak usah. Kita benar-benar berpikir sesuai dengan akal budi kita. Saudara terkasih, bagaimana kita berdoa itu tergantung tingkat keheningan kita. Jadi ada pasti para kudus bicara seperti itu. Seperti Mother Teresa mengatakan kualitas doa kita tergantung kita hening benda. Oleh karena itu jangan langsung berdoa sempurna begitu. Kita mengheningkan diri di hadirat Allah, bahwa Allah itu hadir di hadapan saya. Kita hadir dalam hadiratnya sehingga kita bisa ngomong, bicara, minta, ya gitu ya.
Saudara-saudariku, jadi belajar untuk seperti itu. Hening dulu. Oleh karena itu PR-nya yang pertama untuk seorang teman-teman atau saudara-saudariku yang menerima sakramen Krisma ini, PR yang pertama adalah tiap hari hening 5 menit ya di hadapan salib Kristus atau Bunda Maria. Silakan hening sepanjang hari. Lihat 5 menit saja. Mengheningkan diri, diam, pejamkan mata, merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu itu. Jelas ya, nanti pulang begitu, biar roh yang akan membimbing itu semua, sehingga kita bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup di dunia ini apa. Masing-masing pribadi berbeda. Ya, itu yang pertama ya, hening 5 menit ya. PR-nya itu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana kita ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam roh itu. Roh Kudus itu sungguh-sungguh menyertai Yesus juga dalam perjalanannya menuju Yerusalem dan sebagainya, itu sangat luar biasa ya, sehingga Yesus bisa melaksanakan kehendak Allah itu bersama dengan roh itu yang sungguh-sungguh menyertai dia sejak dia lahir, sejak Yesus lahir sampai seperti itu. Allah Tritunggal itu selalu ada dalam hidup Yesus itu. Dan terkasih, kita belajar bagaimana kita beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus itu. Kita ingin menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kita merasa bahagia itu. Menerima sakramen Krisma berarti kita bebas dari belenggu-belenggu cara-cara kita berpikir, cara kita memandang orang, yang mengadili, dan bahkan seperti itu ya. Kita mau bebas dari itu. Dan terkasih, kita bisa melihat Romo pernah memimpin retret anak-anak ya, anak-anak remaja, anak-anak kecil maksudnya, anak-anak BIA itu, remaja, OMK, orang tua, dan juga lansia. Romo minta supaya mereka membuat list hal-hal yang baik dan buruk dalam dirimu. Ternyata apa? Yang banyak yang mana? Yang buruk. Jelas? Iya, itu. Karena masyarakat kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita selalu cepat melihat yang jelek-jelek, nggak cepat melihat yang baik-baik. Ya, itu. Oleh karena itu kita ingin melawan arus itu. Ini PR yang kedua. Semoga kita bisa menjalankan umat Allah juga ya, semuanya sama ya, untuk menerima dan sebagainya, yang terima Krisma maupun tidak. Yang kedua, mulai sekarang tolong inventaris atau membuat list hal-hal yang baik dalam dirimu. Nggak usah lihat yang jelek, baik, yang baik-baik. Lihat juga orang lain di sekitarmu, buat list yang baik. Yang ketiga, membuat list yang baik-baik dalam pengalaman hidupmu sehari-hari itu, ditulis. Ya, semoga akan membuat kita bahagia, dan kita juga berdoa dengan iman yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Kita ingin menjalankan, kita patuh akan melaksanakan kehendak Allah itu. Berdoa berarti dengan iman yang semacam itu. Kalau seandainya nggak dikabulkan ya nggak apa-apa kalau bukan sesuai dengan kehendak Allah. Maksud saya seperti itu. Biasanya kita berdoa itu maunya saya mau seperti itu, Tuhan harus kabulkan. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kehendak Allah atau bukan yang terbaik untuk kita. Ya, yang terbaik Tuhan berikan setelah itu. Ya, jadi jangan marah kalau doa kita tidak terkabulkan, karena mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah yang selalu memberikan yang terbaik, yang murah hati kepada kita. Pasti Allah memberikan, kalau yang baik-baik diberikan. Minta Roh Kudus, berikan. Ya. Oleh karena itu saya tanya kepada Anda mau minta kesembuhan atau belas kasih? Bapak Guru mau minta apa? Benar. Mengapa belas kasih? Kesembuhan. Mengapa kesembuhan?
Bingung kan ya. Bapak guru aja bingung bagi muridnya ya. Umat aja bingung, umat yang gede-gede, yang dewasa-dewasa itu, orang tua juga bingung. Nggak apa-apa pegangan kalau bingung. Kalau bingung pegangan. Maksud gini, yang penting kan yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah apa enggak? Ya kita cari tadi dalam keheningan. Jangan ngomong dulu langsung saya maunya ini. Hening dulu. Ya, apa sih yang dimauin Tuhan itu? Dan saya berdoa. Tuhan apa kira berdialog dengan Tuhan maksud saya. Kira-kira Tuhan mau apa ya dari yang saya butuhkan apa sih Tuhan? Saya nggak mengerti. Ya, ternyata dalam firman Tuhan kalau kita baca lagi, yang kukehendaki adalah belas kasih, bukan persembahan, bukan yang lain-lain itu. Jadi yang kita bayangkan bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang sangat berbelas kasih kepada manusia. Jadi yang dibutuhkan manusia yang utama adalah belas kasih. Jelas gak? Ya logikanya nih. Allah berbelas kasih kepada manusia. Berarti dia tahu, Allah tahu memberikan yang terbaik untuk manusia adalah belas kasih, bukan kesembuhan. Keliru. Maksud saya biar keren gitu, ada kelirunya. Padahal sih nggak keliru juga, tapi ya maksud saya supaya ada kontras gitu ya. Setuju? Anda disembuhkan apanya Pak misalnya? Mau disembuhkan apanya? Hatinya terluka, lah. Bapaknya terluka, apalagi yang lain-lain. Ya, mau disembuhkan apanya? Apanya yang disembuhkan? Kemarin kan ada perumpamaan 10 orang kusta ya. Yang disembuhkan apanya? Maksud perumpamaan itu kustanya atau yang lain? Ya, yang disembuhkan adalah sikap apatis, keputusasaan dia pada Tuhan. Saya nggak percaya lagi pada Tuhan. Saya nggak percaya pada tokoh agama yang selalu menyusahkan saya. Saya tidak percaya pada sesama saya, masyarakat yang selalu mengucilkan saya. Itu yang disembuhkan, bukan kustanya. Kustanya iya, tapi yang penting itu dibalik itu. Jelas. Ya, jadi yang minta yang terpenting ada orang tuh paling bahagia bukan disembuhkan tapi dikasihi. Disembuhkan sama dokter juga bisa. Ya, tapi dikasih itu dokter belum tentu ngasih pasti. Saya nggak tahu apa dia mengasihi kita kalau disembuhkan. Jelas. Yang penting itu, yang paling penting dalam hidup kita dikasih Tuhan, maka itu diberikan terbaik. Roh Kudus diberikan terbaik. Maka itu setelah doa Bapa kami, mintalah yang terpenting yang hidup adalah Roh Kudus itu. Maka itu pada saat ini sekarang melalui gerejanya saudara-saudariku akan menerima anugerah itu. Jelas ya. Mulai sekarang orang yang menerima sakramen Krisma ini yang sudah dewasa dalam iman, jangan coba-coba bertanya lagi. Ya, Romo, saya boleh duduk atau berdiri atau berlutut dalam liturgi Ekaristi. Jelas ya, itu dangkal ya, pertanyaan dangkal ya. Yang bagus adalah, Romo, mengapa ada Tuhan kasihanilah kami dalam ibadah kita? Itu keren pertanyaannya, berpikir ya. Roh Kudus yang membimbing itu. Mengapa ada itu? Ya, sama ya, mengapa sembuhan apa yang kita mau, apa yang kita paling prioritaskan, kebutuhan kita, itu terus berpikir seperti itu. Ya teman-teman ya, Roh Kudus akan memberikan terang pada akal budi kita, sehingga kita bijaksana, kita bisa lebih percaya pada Tuhan dan sebagainya itu. Ikutilah bimbingan Roh Kudus dalam memilih, pilihan bertanya, pilihan berdoa, pilihan hidup dan sebagainya. Roh Kudus menyertai kita semua. Jangan takut ya, seperti itu. Semangat, makantar-kantar. Terjadi perubahan, yang takut menjadi berani, matanya mencorong seperti yang ragu-ragu menjadi pasti. Dalam Tuhan ada kepastian itu. Dalam diri kita dan yang lain nggak ada kepastian.
Semoga itu yang terjadi dan kita belajar berdoa tadi. Jangan lupa ya, berdoa dalam Roh Kudus, berarti kita hening dulu 5 menit tiap hari. Dan setelah itu kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dengan memandang semua peristiwa hidup kita, diriku, orang lain, dan pengalaman-pengalamanku dengan mata Yesus yang penuh kasih. Lihat yang baik-baik aja, yang jelek-jelek lupakan. Jelas? Di mana-mana begitu. Anda melihat saya jelek? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Jangan lihat jelek ya, jelek. Romo Samuel tengah ngawurnya itu, ya. Tapi lihat yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Jelas ya. Jangan dihakimi. Jangan hakimi dirimu, hakimi orang lain. Juga pengalaman hidupmu jangan. Forgive, maafkan, lupakan, dan juga diampuni semuanya itu. Ya, dengan demikian kita bisa melihat hal yang baik dan yang buruk. Setuju ya? Fales-fales sedikit nggak apa-apa nyanyinya ya. Yang penting memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Jelas? Nggak usah pusing-pusing, salah sedikit nggak apa-apa. Tuhan aja mengampuni, apalagi kita. Jelas? Kita diberi contoh seperti itu. Semoga Anda hidupnya bahagia. Menerima Roh Kudus berarti Anda hidupnya bahagia di dunia ini, bahagia di surga. Dibimbing oleh Roh Kudus terus. Dengarkan Dia. Amin. Aku nggak dengan ini aslinya suara gue makin serak kalau sebentar. Yang kami kasihi, Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini, kami umat Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang menghantar saudara-saudari kami sebanyak 195 orang yang berniat teguh untuk menerima sakramen penguatan. Sejak beberapa waktu lalu, kami telah mempersiapkan saudara-saudari kami ini untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi dan dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami mohon kesediaan Romo untuk menerimakan sakramen penguatan kepada saudara-saudari kami ini. Terima kasih saudara-saudari terkasih umat Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing warga paroki sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Anda semua sungguh telah berperan serta dalam karya pembinaan iman gereja dan dalam karya kegembalaan kami. Maka dengan hati penuh sukacita, kami menyambut saudara-saudari ini serta mengabulkan permohonan saudara-saudari untuk menerimakan sakramen penguatan. Sekarang mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada kehadapan Allah supaya Ia menyingkirkan segala yang meresahkan hati, memperkokoh kesatuan di antara kita satu sama lain, dan memperkuat kesatuan kita dengan Tuhan. Para calon penerima sakramen penguatan yang terkasih, sakramen penguatan merupakan kepenuhan inisiasi, sehingga saudara-saudari secara penuh akan diterima menjadi anggota dewasa dalam Gereja Kudus. Untuk itu, sebelum menerima sakramen penguatan tersebut, hendaklah saudara-saudari memperbarui janji baptis yang pernah saudara ucapkan pada waktu saudara-saudari dibaptis. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara menolak dosa untuk hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak setan beserta segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan,
yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Percayakah saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas pembaruan iman dan janji baptis saudara-saudari. Para umat sekalian, sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada para anaknya ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudari dan saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus ke atas gerejamu, maka ke dalam Roh Kudus itu kami hadapkan kepadamu segala permohonan kami. Mohon dukungan umat dengan seruan dan jadi baru seluruh bumi. Dan jadi baru seluruh bumi. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, ya Bapa, semoga para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat dalam doa, agar semakin melekatkan diri pada Yesus Putramu, sebagaimana sabdanya, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan." Dan jadi baru seluruh bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, utuslah Roh-Mu agar umat-Mu mampu berdoa yang benar dengan hati terbuka terhadap sabda dan kehendak-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, karuniakan Roh Kudus pada diri pemimpin bangsa-bangsa agar selalu bersikap jujur, setia dalam bisikan hati nurani, dan mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan sebagai usaha pembaharuan dunia ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh bumi. Bagi saudara-saudari yang menerima sakramen penguatan, ya Bapa, berilah semangat yang membara bagi mereka yang baru menerima sakramen penguatan, agar mereka semakin terlibat dalam persekutuan dan karya-karya pelayanan kepada sesama sesuai kehendak-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh bumi. Bagi kita semua, ya Bapa, sudilah melimpahkan ke atas diri kami anugerah-Mu yang utama, ialah Roh Kudus-Mu sendiri. Semoga kami semakin yakin bahwa segala permohonan kami akan Engkau dengar dan kabulkan jika disertai usaha dengan mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kebijaksanaan-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh bumi. Demikianlah ya Bapa doa-doa umat-Mu, semoga Engkau mendengar dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Tuhan kami, terimalah dengan rela persembahan kami berkat kepenuhan Roh Kudus. Para hamba-Mu ini telah Kau jadikan serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu kami semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya telah menebus dosa kami dan mengangkat kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, ya Bapa yang kudus, Allah yang maha kekal dan kuasa, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Tuhan Kristus Tuhan kami, Dia yang naik melampaui segala langit lalu duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hamba-hambamu ini telah Kau urapi dengan Roh Kudus dan Kau anugerahi kurnia surgawi. Penuhilah dan peliharalah mereka dengan semangat dan daya Roh Kudus-Mu. Semoga perjamuan suci ini membekali mereka menuju kepenuhan penebusan. Sertailah mereka dengan berkat-Mu dan bantulah mereka mengatasi tantangan dan kesulitan dalam menjalankan hidup sebagai pembawa warta sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat dengan adanya pengumuman. 1. Misa peringatan arwah semua orang beriman diadakan tanggal 2 November di Gereja Pinang pukul 18.30, di gereja atau di Balai Metro pukul 19.30. Amplop intensi dapat diambil di sekretariat di depan pintu gereja, diserahkan ke sekretariat paling lambat tanggal 30 Oktober, dan intensi juga dapat dikirim melalui Google Form, link, dan akan dikirim melalui ketua lingkungan masing-masing. 2. Dalam rangka penggalangan dana untuk perayaan Natal, sekaligus menyambut bulan arwah di bulan November, Panitia Natal Tulus 22 menjual lilin doa arwah. Harga 1 lilin Rp50.000. Batas waktu pemesanan maksimal tanggal 20 Oktober. Penyerahan lilin dilakukan tanggal 30 Oktober di Gereja Santa Bernadette dan setelah lilin diberkati oleh Romo. Info lengkap dapat menghubungi ketua lingkungan atau menghubungi kontak panitia Tulus 22 yang ada di flyer. 3. Perayaan Ekaristi dan kebangunan rohani Katolik diadakan secara online dan offline Sabtu 5 November 2022 pukul 16.30 di House of Blessing Puri Indah dengan tema Tiada yang Mustahil bagi Allah. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, 1. Elizabeth Novina Anggreni, anak dari Bapak Martinus Marjani dan Ibu Maria Nur Ibnu Widayati dari lingkungan Agustinus IV, akan menikah dengan Albertus Krishna Pratama, putra dari Bapak Yohanes Baptista Joni SB almarhum dan Ibu Amelia Endani Wiltam dari Gereja Kristus Salvator Selipi. Paulus Bobi Chandra, anak dari Bapak Yosma Chandra dan Ibu Sri Robinah dari lingkungan Fabiola 7, akan menikah dengan Sally Pritaliani dari Jakarta Barat. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui adanya halangan pernikahan ini, wajib memberitahukannya kepada pastor paroki. Demi keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kita bersama, maka semua kendaraan yang akan memasuki atau keluar gereja dilarang memotong jalur di putaran depan gereja. Kendaraan yang mau masuk gereja dari arah Fortune, silahkan putar balik di putaran balik depan kantor kelurahan. Kendaraan yang keluar gereja silahkan putar balik di bundaran Fortune. Dikarenakan lahan parkir kendaraan terbatas, maka dihimbau kepada umat ketika datang ke gereja menggunakan kendaraan roda 2. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatian umat. Romo, suster,
Bapak Ibu Guru, Ibu, anak-anak penerima sakramen Krisma, serta umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kasih karunia dan rahmat-Nya akhirnya kita hari ini sejumlah sekitar 200 peserta telah menerima sakramen Krisma. Terima kasih yang tak terhingga kepada Romo Vijen yang telah berkenan menerimakan sakramen Krisma kepada para peserta Krisma Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang. Terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga mulai dari persiapan sampai pelaksanaan Krisma hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Katekese yang telah mendampingi, membimbing, dan membina para calon Krisma dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih pula kepada Sekolah Abisiswa, Amore, Sang Timur, yang selalu mendukung dan membantu panitia khususnya dalam penyelenggaraan pembelajaran Krisma selama ini. Juga dalam setiap acara yang diselenggarakan selama persiapan penerimaan sakramen Krisma ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang dengan usaha dan kerja kerasnya dalam mempersiapkan setiap acara demi acara persiapan Krisma. Atas nama panitia wilayah Sisilia, saya mohon maaf bila selama persiapan dan pelaksanaan penerimaan sakramen Krisma terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Profesiat kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak yang hari ini telah menerima sakramen Krisma. Jadilah saksi Kristus di zaman milenial. Semoga kita selalu menentukan dalam iman dan harapan, sehingga mampu menjadi saksi Kristus. Kami juga mengundang genap tamu undangan Bapak Ibu DPH serta TKC untuk ramah tamah di pastoran paroki dengan Romo Vijen dan Romo Matius. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Pertama-tama, selamat propisiat untuk semua yang telah menerima sakramen Krisma kepenuhan Roh Kudus. Atas nama Bapak Karinda dan Kuskupan Agung Jakarta mengucapkan propisiat selamat. Yang penting dua hal tadi, jangan lupa ya, 5 menit dan apa? Dan membuat list ya, membuat list untuk hal-hal yang baik dalam diriku, hal-hal yang baik dalam sesamaku, dan juga hal-hal yang baik dalam pengalaman hidupku sehari-hari. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk mereka semua dong. Setelah ini kita foto bersama untuk peserta Krisma ya. Saya pikir itu paling cepat supaya yang lain, petugas liturgi yang lain bisa kembali ke sakristi, kita langsung foto. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber cahaya abadi menjadikan terang benderang hati dan budi saudara berkat karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api semangat ilahi yang tampak pada para rasul menyucikan hati dan budi saudara serta menghalau segala kegelapan dosa. Semoga Roh Kudus pemersatu umat yang telah ditebus senantiasa membina iman kepercayaan saudara sampai memandang kemuliaan Allah. Semoga saudara sekalian bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Roh Kudus, unjuki
Silakan Amore siap. Amore langsung siap. Wali Krisma dan para pembina silakan gabung. Bu Tere, Pak Mariono, dan pembina dari Amore silakan. Para pembina siap Bapak Ibu yang sesuai dengan anak binaannya ya, umat binaannya silakan. Dari Sang Timur, Apsis Putri silakan siap di tengah. Bersama pembina dan Wali Krisma. Langsung ganti ya. Saudari dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Romo Matius Pawai CCM dari Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang. Pada kesempatan ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada acara Kebangunan Rohani Katolik dengan tema Tiada yang mustahil bagi Allah. Pembicara utama dalam KRK ini adalah Romo Felix Supranto SSCC dari Paroki Santa Odilia, Benyamin Ratu, dan Donna Agnesia. Sampai jumpa kembali tanggal 5 November tahun 2022 di House of Blessing sekitar Mall Puri Indah. Tuhan memberkati. Saat ini progres pembangunan Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang sudah mencapai 65%. Progres yang dilakukan adalah pemasangan plafon dan juga persiapan untuk jendela serta lantai. Tentu kebersamaan kita, kekompakan kita, dan saat ini juga kita membutuhkan untuk kursi gereja, maka dimohon partisipasi kita. Kita berharap Desember ini bisa kita pakai untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Saat ini paroki kita sedang membangun gedung gereja yang sudah 31 tahun kita usahakan. Semua perjuangan umat dan juga warga sekitar, aparat pemerintah, semua pihak ikut berkontribusi. Progres pembangunan gereja sudah mencapai 65%. Karena itu patut kita bersyukur. Semoga gedung gereja ini menghantarkan kita semakin menjadi berkat bagi keluarga kita dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan pembangunan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan target kita. Akhir tahun 2022 ini bisa kita pakai. Dan ini sebagai tanda persaudaraan kita sesama umat Katolik dan juga dengan umat yang lain, karena kerukunan menjadi milik kita bersama. Dalam rangka membangun gedung gereja ini, tentu kerjasama kita banyak dalam berbagai jenis, termasuk kontribusi kita, partisipasi kita di bidang dana. Semua sangat terbuka untuk berkontribusi. Ada rekening panitia yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan segala yang kita siapkan ini membuat kita semakin bergembira melakukan pembangunan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia Pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semua